Saat itu, saya sedang berada di kampus dan meminta izin kepada Bunda untuk bermain setelah kuliah selesai. Ketika melihat balasan tersebut, saya mulai berpikir, kok cuma jawab, ya, apa Bunda nggak ngizinin? Apa Bunda marah? Padahal saya belum mengetahui maksud sebenarnya dari Bunda. Ternyata, satu pesan yang sama bisa dimaknai secara berbeda oleh setiap orang. Dalam contoh ini, kata "ya" dapat dipahami sebagai tanda persetujuan oleh satu orang, tetapi bisa juga dianggap sebagai tanda kemarahan oleh orang lain. Perbedaan makna inilah yang sering menjadi awal munculnya kesalahpahaman. Dalam psikologi komunikasi, proses memberikan makna terhadap informasi yang kita terima disebut persepsi. Saat menerima sebuah pesan, kita tidak hanya membaca kata-katanya saja, tetapi juga kita mencoba memahami maksud yang ada di balik pesan tersebut. Karena itu, pesan yang sama belum tentu menghasilkan makna yang sama bagi setiap orang. Lalu, bagaimana kesalahpahaman itu bisa terjadi? Sebelum mengambil kesimpulan, ada beberapa proses yang terjadi di dalam diri kita. Pertama, pesan diterima. Kedua, persepsi. Ketiga, memori. Keempat, berpikir. Dan yang kelima, kesimpulan. Tanpa sadar, saya juga mengalami proses yang sama ketika membaca balasan dari Bunda sebelumnya. Persepsi tidak muncul begitu saja loh. Cara kita memaknai pesan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, pengalaman. Kedua, perasaan. Ketiga, harapan. Keempat, ingatan. Dan yang kelima, cara berpikir. Nah, karena faktor-faktor tersebut berbeda pada setiap orang, maka persepsi yang muncul juga jadi bisa berbeda deh. Pembahasan dalam video ini mengacu pada teori dari Jalaluddin Rahmat yang terdapat dalam buku Psikologi Komunikasi 2018. Beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam bidang komunikasi di Indonesia dan banyak membahas bagaimana manusia menerima, mengolah, dan memahami informasi. Menurut Jalaluddin Rahmat, sebelum seseorang memberikan respons terhadap suatu pesan, terdapat proses komunikasi yang terjadi di dalam dirinya. Proses tersebut meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Tahap pertama adalah stimulus atau rangsangan. Stimulus merupakan segala sesuatu yang datang dari luar diri kita dan dapat diterima oleh panca indera. Dalam contoh ini, stimulus yang saya terima adalah pesan WhatsApp dari Bunda yang berisi kata "ya". Selain tulisan tersebut, suara notifikasi dan tampilan layar ponsel juga termaksud stimulus yang saya terima. Setelah stimulus diterima, proses berikutnya adalah sensasi. Sensasi merupakan proses menangkap rangsangan melalui alat indera. Pada tahap ini, mata saya melihat tulisan "ya", telinga mendengar suara notifikasi, dan saya menyadari adanya pesan masuk. Namun, pada tahap sensasi, saya belum memberikan makna apapun terhadap pesan tersebut.
Saya hanya menerima informasi sebagaimana adanya. Setelah sensasi, proses berlanjut ke tahap persepsi. Persepsi adalah proses memberikan makna terhadap informasi yang kita terima. Ketika membaca balasan "ya", saya mulai mencoba memahami maksud dari pesan tersebut. Saya mulai bertanya dalam hati, mengapa Bunda hanya membalas satu kata? Apakah Bunda sedang sibuk? Apakah Bunda tidak setuju? Atau mungkin Bunda sedang marah? Pada tahap ini, makna mulai terbentuk di dalam pikiran saya. Selanjutnya adalah memori. Memori merupakan kemampuan untuk menyimpan dan memanggil kembali informasi atau pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Untuk memahami pesan tersebut, saya tanpa sadar mengingat pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi. Misalnya, saya pernah melihat seseorang membalas pesan dengan singkat ketika sedang kesal atau sedang tidak memiliki banyak waktu untuk membalas. Pengalaman-pengalaman yang tersimpan di dalam memori inilah yang kemudian memengaruhi cara saya memahami pesan yang baru saya terima. Setelah memberikan makna melalui persepsi dan mengingat pengalaman melalui memori, proses berikutnya adalah berpikir. Berpikir merupakan proses mengolah, membandingkan, menganalisis, dan menilai informasi yang ada untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau keputusan. Pada tahap ini, saya mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Mungkin Bunda sedang sibuk bekerja, sehingga hanya sempat membalas singkat. Atau mungkin Bunda juga sedang terburu-buru, sehingga tidak sempat memberikan penjelasan lebih panjang. Namun, saya juga mempertimbangkan kemungkinan lain, seperti Bunda sedang marah atau tidak mengizinkan dengan rencana saya. Dari berbagai kemungkinan tersebut, saya akhirnya membuat kesimpulan sementara bahwa mungkin Bunda sedang marah. Padahal, kesimpulan tersebut belum tentu benar, karena saya belum melakukan klarifikasi secara langsung. Untuk memastikan apakah kesimpulan yang saya buat tadi benar atau tidak, saya kemudian memutuskan untuk bertanya langsung kepada Bunda. Assalamualaikum. Halo, Bun. Ya, waalaikumsalam. Kenapa, Dek? Bun, Bunda tadi marah ya? Marah kenapa? Itu tadi di kampus pas aku chat mau main setelah pulang kuliah, Bunda balesnya cuma YA. Ya, singkat banget. Loh, enggak. Bunda tadi lagi banyak kerjaan aja di kantor, jadi cuma sempat balas singkat. Boleh kok main? Bener gak? Iya, beneran. Ya udah kalau gitu aku main ya. Ya udah, hati-hati ya. Jangan pulang kemalaman. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari contoh ini, terlihat bukan bahwa kesalahpahaman tidak terjadi karena isi pesannya. Kata yang digunakan memang hanya satu, yaitu ya. Namun, saya dan Bunda memberikan makna yang berbeda terhadap pesan tersebut. Saya memberikan makna tersebut berdasarkan kekhawatiran dan dugaan saya. Sedangkan maksud yang sebenarnya dari Bunda adalah ia benar-benar mengizinkan. Terjadilah dari pengalaman sederhana ini, kita jadi dapat memahami kan bahwa persepsi itu memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi. Kesalahpahaman yang sering terjadi itu bukan hanya karena pesannya yang kurang jelas, melainkan juga dari cara kita menafsirkan pesan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengklarifikasi pesan terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan, agar komunikasi dapat berjalan dengan lebih baik.